Kembali bersama kami, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan Komisi 1 masih melakukan rapat internal terkait jadwal uji kelayakan calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Dasko menyebut fit and proper test atau uji kelayakan Andika Perkasa akan dilakukan besok. Dasko menyebut DPR optimistis dapat menyelesaikan uji kelayakan Andika Perkasa sebelum Marsikal Hadi Cahyanto pensiun pada tanggal 8 November. Menurutnya proses fit and proper test tidak akan memakan waktu lebih dari 1 hari. Ya, usai Presiden Joko Widodo menunjuk Kasat Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI, sederet pekerjaan rumah pun telah menanti. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mengatakan sejumlah isu baik dalam negeri maupun internasional menanti calon Panglima TNI baru, mulai dari stabilitas keamanan di Papua hingga sengketa Laut Cina Selatan. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PAN Farah Putri Nahlia mengatakan pembangunan pertahanan yang kuat dan modern perlu diperhatikan. Untuk itu penguatan TNI melalui alutsista modern dan berteknologi tinggi perlu jadi perhatian Panglima TNI ke depan. Direktur Imparsial Gufron Mabruri meminta agar Andika bisa menguatkan stabilitas antara matra setelah penunjukannya menjadi calon Panglima. Pasalnya penunjukan Andika sebagai Panglima TNI tidak sesuai rotasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, di mana disebutkan posisi Panglima TNI dapat dijabat secara bergantian. Dan pemirsa, kini kita akan membahas lebih lanjut terkait tantangan calon Panglima, dan kali ini bersama Ketua Setara Institut Bonar Tigor Naif Pospos atau akrab dipanggil Bang Coki, dan juga Bang Ridwan Habib, Direktur Indonesia Intelligence Institute sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Selamat sore Bang Coki dan Bang Ridwan. Selamat sore. Oke. Selamat sore. Baik. Saya ke Bang Coki terlebih dahulu. Anda melihat penunjukan Andika oleh Jokowi dan merupakan calon tunggal, sebenarnya sudah banyak ditebak seperti itu. Kalau dari Bang Coki sendiri kaget nggak? Saya lihat ini kan sebetulnya ini kan rotasi reguler ya, reguler ya. Jadi meskipun ini diskresi presiden, toh nanti kan yang menentukan adalah DPR. Baik. Ya. Dan mengingat bahwa masa jabatan nanti Pak Andika hanya 1 tahun. Baik. Jadi tidak ada hal istimewa ya yang akan kita lihat dari masa jabatan 1 tahun ini. Dan saya melihat strategi Pak Presiden adalah mengingat 3 kepala staf ini kan usianya berdekatan ya. Baik. Jadi saya akan mungkin nanti akan dipilih di Pak Andika, tahun depan kemudian Pak Yudo, nah kemudian baru nanti Pak Fajar. Karena kan Pak Fajar juga pensiunnya adalah 1 Mei 2024. Jadi 1 tahun. Jadi seperti apa? Nanti jadi begitu. Sebenarnya pattern yang biasanya tradisi 3 matra itu akan diterapkan mungkin ya? Saya lihat begitu, karena Pak Jokowi ingin memberikan kesempatan yang sama, dan kesetaraan antar mata itu menjadi penting ya, bahwa mereka memang mempunyai otoritas yang sama, kemungkinan yang sama, peluang yang sama. Baik, karena ini sempat dikritisi banyak pihak ketika menunjuk lagi-lagi dari Angkatan Darat seperti itu, karena kita tahu ada 3 matra dan diharapkan tadi. Tapi mungkin ini kalau dari analisa Bang Coki tadi strateginya Pak Jokowi ya. Baik, betul. Baik, saya ke Bang Ridwan. Bang, secara umum dulu terkait penunjukan ini, bagaimana? Ya, saya kira wajar ya ketika Pak Andika Perkasa yang dipilih. Pertama, beliau memang yang paling senior ya di antara 3 kepala staf. Beliau paling senior, Angkatan 87. Dan jangan lupa kita akan memasuki tahun persiapan pemilu itu tahun 2023 dan Pilpres itu tahun 2024. Baik. Artinya kalau terjadi pergantian Panglima pada saat situasi pemilu dan Pilpres, itu cukup rawan dalam konteks stabilitas politik dan sosial di masyarakat. Nah, karena itu kemudian nanti harapannya pengganti Pak Andika tahun depan, beliau kan pensiun Desember 2022. Itu belum pada saat pemilu ya, belum persiapan pemilu, itu bisa digantikan oleh Panglima baru yang
masa jabatannya agak lama. Masa jabatannya melampaui tahun 2024 gitu. Sehingga kemudian bisa tidak terganggu dengan situasi hiruk-pikuk Pilpres dan pemilu. Bang Coki, Anda setuju dengan analisa dari Bang Ridwan tadi bahwa pergantian Panglima TNI agak krusial kalau di tahun-tahun pemilu seperti itu? Sebenarnya kita mempertahankan bahwa tadi bahwa penggantian Panglima Presiden ini Panglima TNI satu yang reguler dalam sebuah sistem politik. Ya. Hanya memang mengingat jejak TNI pada masa Orde Baru yang begitu kuat, ya, dan mencekarkan kukunya pada politik, banyak orang yang masih merasa bahwa institusi TNI punya pengaruh politik yang kuat. Karena itu selalu orang mengatakan bahwa menjadi penting TNI itu menjaga stabilitas, menjadi faktor pengimbang ketika Pilpres yang kemungkinan besar tahun 2024 itu akan diwarnai lagi oleh isu-isu yang sedikit gaduh, terutama misalnya politik identitas dan sebagainya gitu. Dan mengingat bahwa masih belum jelas juga siapa saja sih kandidat presiden kita, karena sekarang ini kan sudah mulai gelus-gelus jago-jago nih semua nih gitu ya. Tapi sekali lagi saya yakin kok TNI ini kan institusi modern, organisasi modern. Dan segala perumusan, penentuan, pelaksanaan kebijakan kan dirumuskan oleh Departemen Pertahanan. Kementerian Pertahanan. Bahkan pelaksanaan anggaran juga Kementerian Pertahanan. TNI itu hanya eksekutor pelaksana. Jadi yang penting adalah bagaimana Panglima TNI itu meningkatkan profesionalitas prajurit, sistem alutsista, kemudian juga kemampuan dia untuk responsif terhadap persoalan-persoalan internal. Karena tantangan TNI kan kita berbeda dengan misalnya dengan China, dengan Amerika yang lebih keluar, outward looking. Kita kan inward looking. Jadi persoalan utama kita misalnya adalah masalah Papua, masalah perbatasan, dan sedikit mungkin soal Laut Cina Selatan. Tapi itu bukan hal utama kok untuk membangkitkan pertahanan kita menghadapi tantangan dari luar. Bang Ridwan, kalau kita lihat masa jabatan yang kemungkinan ya akan dijabat oleh Pak Andika ini cukup singkat, 13 bulan. Apakah ini waktu yang sangat kurang memadai untuk melakukan gebrakan, karena kita tahu 13 bulan dengan banyaknya PR tadi terkait reformasi, kesejahteraan dan juga alutsista dan hal-hal luar negeri seperti itu Cina Selatan. Anda melihat apakah memang waktu yang cukup, atau kalau tadi Bang Coki bilang kemungkinan tidak ada yang istimewa dalam 13 bulan jabatan seorang Andika Perkasa nanti? Iya, saya setuju dengan Bang Bonar ya, bahwa sistem di TNI itu sebuah organisasi yang strukturnya sudah rapi dan tertata. Artinya kalaupun nanti misalnya ada tugas-tugas atau prestasi Pak Andika Perkasa yang belum tuntas pada periode beliau akan pensiun tahun depan, ya tentu insya Allah secara sistem pasti akan dilanjutkan oleh Panglima berikutnya. Termasuk program-program yang belum selesai di era Pak Hadi Cahyanto sekarang ya. Tentu yang baik pasti akan dilanjutkan oleh Pak Andika Perkasa. Jadi faktor masa jabatan saya kira 13 bulan juga sudah sangat baik untuk bisa melakukan perubahan-perubahan ya. Terutama faktor, menurut saya ya, faktor internal ya, kesejahteraan prajurit. Karena kita tahu Pak Andika Perkasa ini di lingkungan Angkatan Darat, beliau ini sangat care dengan anggotanya ya. Beliau pernah memberangkatkan anggotanya yang butuh kaki palsu gitu kan. Kemudian merenovasi rumah prajurit di Yogyakarta, dan ini semoga nanti menular juga di angkatan yang lain ya, angkatan laut maupun angkatan udara ketika beliau menjadi panglima. Bang Ridwan, terima kasih atas waktunya. Bang Coki juga terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih ya. Selamat sore, terima kasih. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami.